Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihda Musyarofah, mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Surabaya dengan nomor peserta PPG 2015 017 85 966 dengan NIM PPG 2000 1039 2385 1020. Saya guru SMK Negeri 3 Tegal, Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini, Senin, tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi keselamatan pelayaran melalui kelas virtual 10 TKPI. Berikut video praktek pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabar kalian? Baik? Baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Bertemu kembali dengan kelas virtual Hukum Maritim dan Peraturan Perikanan pada hari ini. Sebelum pelajaran ini kita mulai, silakan Mas Harun sebagai ketua kelas untuk memimpin doa teman-temannya. Gerak untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Harun dan anak-anakku sekalian, semoga dengan doa-doa kita diberi kelancaran, kemudahan dalam mempelajari materi hari ini dan kemudian bisa mendapatkan manfaat baik di saat sekarang ataupun di masa yang akan datang. Ini Bu Ida cek kehadiran. Naufal kemana ini Naufal? Ada yang tahu? Sedang vaksin, Bu. Oh, sedang vaksin ya? Di kelas ini siapa yang belum vaksin? Sudah semua, Bu. Sudah, alhamdulillah. Itu adalah salah satu bentuk ikhtiar kita di masa pandemi ini sehingga kesehatan kita tetap terjaga. Mudah-mudahan bentuk ikhtiar kita itu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selalu diberi kesehatan. Jangan lupa tetap absen online di Edu SMK N3 Tegal untuk hari ini ya, tanggal 18 Oktober 2021. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Karena Pancasila, Ajian proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo.
Materi kita pada hari ini adalah tentang keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Berada pada kompetensi dasar 3.6, yaitu menerapkan keselamatan pelayaran dan pencemaran laut. 4.6-nya yaitu mendemonstrasikan keselamatan pelayaran dan pencemaran laut. Adapun untuk indikator pencapaian kompetensi, ini terbagi menjadi dua, yaitu ada IPK untuk pengetahuan, ada juga untuk IPK keterampilan. Di mana untuk pengetahuannya yang pertama adalah menguraikan peraturan keselamatan pelayaran. Yang kedua, menelaah penerapan peraturan keselamatan pelayaran. Adapun yang IPK keterampilan, yaitu menunjukkan contoh penerapan peraturan keselamatan pelayaran dan mensimulasikan contoh penerapan peraturan keselamatan pelayaran. Untuk tujuan pembelajaran, diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran kali ini melalui penggalian informasi baik melalui tayangan slide, video, YouTube, ataupun penjelasan dari yang Bu Ida sampaikan, peserta didik 10 TKPI dengan santun, disiplin, dan tanggung jawab itu dapat yang pertama menguraikan penerapan keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Yang kedua, menelaah penerapan keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL. Adapun penilaian adalah merupakan rekapitulasi dari penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan juga penilaian keterampilan. Sikap adalah diambil dari sikap dalam hal menyampaikan, baik itu pendapat, sanggahan, ataupun jawaban. Untuk pengetahuan, kalian akan melaksanakan tes formatif pada akhir pembelajaran. Dilaksanakan di Edu SMKN 3 Tegal melalui Moodle ya. Kemudian keterampilan, bagaimana kalian dapat mensimulasikan atau memperagakan aturan-aturan P2TL ini. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah membahas tentang keselamatan pelayaran sesuai aturan P2TL pada bagian B. Nah, ini untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya untuk P2TL. Apa itu singkatan P2TL? Ada yang masih ingat? Peraturan pencegahan tubrukan di laut. Oke, peraturan pencegahan tubrukan di laut. Bagus. Ada berapa aturan dalam P2TL? 38. Oh, 38.
Bagus, Mas Aa. Ini ada beberapa link yang Bu Ida berikan terkait dengan aturan-aturan P2 adalah peraturan pencegahan tubrukan di laut. Ada 38 aturan tadi sudah disampaikan Mas Taat ya. Betul. Dari ke-38 aturan itu ada 6 bagian. Untuk hari ini materi kita adalah bagian C, lampu dan sosok benda, like and shape. Ada 12 aturan. Nah, inilah yang akan kalian bahas di dalam diskusi kelompok nantinya. Gambar 1, bagaimana posisi kedua kapal? Dua kapal dalam posisi penyusulan atau overtaking. Kan untuk gambar 2. Kedua kapal saling menyilang. Oke, gambar ketiga menunjukkan posisi seperti apa? Berhadapan. Saling berhadapan, betul sekali Mas Arif. Bagaimana sikap kedua kapal dalam menghindari tubrukan di laut pada posisi kapal saling berhadapan? Masing-masing kapal harus menghindar ke kanan sehingga kapal saling melihat lambung kiri kapal. Oke, inilah salah satu bukti bahwa keberadaan lampu-lampu di kapal itu penting untuk mencegah terjadinya tubrukan di laut. Video tersebut menunjukkan apa? Pelayaran di malam hari, Bu. Malam hari. Butuh apa itu ketika kita berlayar di malam hari? Lampu di kapal. Ya, lampu, betul. Apakah pemasangan lampu-lampu ini bebas? Tidak ada aturannya. Atau aturannya seperti apa? Dalam aturan P2TL yang nanti kalian akan diskusikan, ada yang tahu jenis lampu yang ada di kapal? Saya kenanya lampu lambung kapal, Bu. Pada aturan 14 menyebutkan bahwa ada lampu lambung kiri berwarna merah dan lampu lambung kanan berwarna hijau. Sip, bagus. Bagian kelompok. Kelompok 1 itu ketuanya Mas Babu Rokyan. Siap ya Mas Rokyan? Siap, Bu. Kelompok 2 Mas Ilham Nur Arifin. Apakah siap ini mengkoordinasikan teman-temannya untuk berdiskusi? Siap, Bu. Kelompok 3 M. Hairun Najib sebagai ketuanya. Siap? Siap. 4 ketuanya Mas Muhammad Sa'dani. Kelompok 5 Mas Widi Trimulyono. Siap? Yang pertama adalah topik 1 ini. Sebuah kapal tenaga sepanjang 70 meter berlayar di WPP NRI 718. Pada siang hari, kapal tersebut terkekang pada syaratnya. Bagaimana perwira jaga memperlihatkan sosok benda di kapal dengan kondisi yang demikian. Topik yang kedua adalah ada KM atau kapal motor wirabangsa. Sebuah kapal penangkap ikan jenis troll berlayar dan mendogol di WPP NRI 573 dengan panjang kapal 35 meter dan laju terhadap air. KM Mina Sejahtera, sebuah kapal penangkap ikan Pursin berlayar di WPP NRI 571 dengan panjang kapal 40 meter tetapi tidak laju terhadap air. Masing-masing kelompok silakan masuk ke dalam breakout room kelompok 1 masuk dalam breakout room kelompok 1 untuk melaksanakan diskusi. Wida akan masuk di kelompok 1. Alhamdulillah ini adalah kelompok 1 breakout room kelompok 1. Silakan kelompok 1 memulai diskusinya. Baiklah teman-teman, kelompok 1 mari kita diskusikan 3 topik yang ada. Topik pertama, KM Baharijaya, sebuah kapal tenaga sepanjang 70 meter berlayar di WPP NRI
718. Pada siang hari kapal tersebut terkekang oleh syaratnya bagaimana perwira jaga memasang sosok benda di kapal dengan kondisi yang demikian. Pada malam hari untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal lain maka pengaturan lampu-lampu nafas di kapal tersebut terkekang oleh syaratnya di siang hari harus memperhatikan sosok benda. Kalau dilihat di dalam aturan P2TL maka kapal tenaga berukuran lebih dari 50 harus berarti harus memasang 2 lampu tiang. Ada 2 lampu tiang yang tingginya sama. Lampu tiang belakang harusnya lebih tinggi dari. Lampu-lampunya yang lain bagaimana? Saya mendapatkan aturan ke-26B. Analisis yang bagus, silahkan dilanjutkan diskusinya sampai mendapatkan simulasi dari pemasangan lampu-lampu maupun sosok benda. Selain lampu keliling harusnya juga ada lampu lambungnya, yaitu lampu lambung kiri berwarna merah dan lampu lambung kanan berwarna hijau. Ada satu lagi lampu buritan yang berwarna putih. Sudah akan lanjut ke breakout room kelompok 2. Ini adalah breakout room kelompok 2. Ini sudah kita bahas topik 1, sekarang kita bahas topik 2 ya teman-teman. Kapal penangkapan ikan jenis trawel KM Wirabangsa berlayar dan mendokul di WPPRI 573 dengan panjang kapal 35 meter dan laju terhadap air. Bagaimana pemasangan sosok benda pada siang hari dan bagaimana pengaturan lampu-lampu kapal untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal lain di malam hari. Pernah saya baca kalau kapal penangkap ikan harus memperlihatkan 2 segitiga busur tersusun terbalik. Aturan lampu-lampu sesuai aturan 26B. Oke, silakan dilanjut. Dan juga harus ada. Apakah kelompok 2 sudah mencapai kesepakatan dalam diskusi ini? Terima kasih kelompok 2 sudah berdiskusi dengan baik. Wihda akan masuk ke breakout room kelompok 3. Apakah sudah dimulai diskusinya? Sudah, Bu. Siap, sudah, Bu. Ya, silakan dilanjut. Alhamdulillah teman-teman, diskusi kita sudah sampai topik yang kedua. Sekarang mari kita lanjut topik ketiga. Topik ketiga yaitu KM Mina Sejahtera, sebuah kapal penambangan ikan jenis Pursain berlayar di BPPN RI 571 dengan panjang kapal 40 meter dan tidak laju terhadap air. Bagaimana sosok benda yang diperlihatkan pada siang hari? Bagaimana peraturan lampu-lampu kapal untuk menghindar bahaya tubrukan kapal lain di malam hari? KM Mina Sejahtera merupakan kapal penangkap ikan sehingga sosok benda yang diperlihatkan siang hari adalah 2 kerucut bersusun tegak. Ya, apa perlu ada sosok benda lainnya? Menurut saya tidak, cukup itu saja. Oke, lanjut untuk penerangan di malam hari. Karena ini bukan jenis trawl, berarti lampu-lampu di malam hari berupa 2 lampu keling bersusun tegak di atas merah dan di bawah putih sesuai aturan 26C. Apakah tidak memperlihatkan penerangan buritan dan lampu-lampunya? Tidak, karena kapal tersebut tidak laju terhadap air. Setuju, ayo kita buat simulasinya. Oke, terima kasih. Silakan kelompok 3 kembali ke main room. Oke, siap, Bu. Alhamdulillah kelompok 1 sampai dengan 5 sudah dapat melaksanakan diskusi dengan baik. Aktif dalam berdiskusi sehingga menghasilkan simulasi yang baik. Sekarang tiba saatnya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah siap? Siap, Bu. Oke,
Kita mulai untuk presentasi kelompok 1. Silakan menyampaikan hasil pembahasan dari topik yang pertama. Pak Insinyur Fahmi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tambahan topik 1 KM Barijaya kapal tenaga sepanjang 70 meter berlayar di WPP NRI 718 pada siang hari. Kapal tersebut berkekang oleh syaratnya di siang memasang 2 lampu. Yang lampu yang belakang lebih tinggi dibandingkan lampu tiang tinggi minimal 0,45 meter. Karena kondisi kapal melaju terhadap air, maka ditambahkan penerang lampu lambung kiri yang berwarna merah dan lambung kanan berwarna hijau. Demikian presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mas Faisinur Fahmi sudah mewakili kelompok 1 ini. Bagus sekali sudah menggunakan miniatur kapal untuk menunjukkan lampu-lampu yang ada di kapal. Baik, kelompok 2 silakan mempresentasikan pembahasan dari topik yang kedua. Ya, saya mewakili kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi tentang topik 2. Kami akan mensimulasikan pembahasan topik 3 tersebut dengan simulasi menggunakan miniatur kapal sebagai berikut. Kapal penangkap ikan harus memperlihatkan 2 segitiga bersusun balik. Pengaturan lampu-lampu sesuai aturan 26B. Kapal trawl yang sedang mendokul laju terhadap air. Panjang kapal kurang dari 50 meter harus memperlihatkan 2 penerang keliling bersusun tegap yang bagian atas hijau, bawahnya putih. Penerangan lambung kiri berwarna merah, lambung kanan berwarna hijau. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan kelompok 3 mempresentasikan dari kelompok hasil 3 diskusi. akan mempresentasikan hasil pembahasan topik 3. KM Mina Sejahtera, sebuah kapal penangkapan ikan jenis Pursein berlayar di WPP NRI 571 dengan panjang kapal 40 meter dan tidak laju terhadap air. Sosok benda yang diperhatikan di siang hari adalah 2 kerucut tegak, sementara untuk penerangan di malam hari, karena itu bukan jenis trawl. Bukan berarti lampu-lampu di malam hari berupa 2 lampu keliling bersusun tegak di atas merah dan di bawah putih sesuai aturan 26C. Dari kelompok lain, baik kelompok 4 maupun kelompok 5, barangkali ada tanggapan ataupun pertanyaan. Silakan disampaikan. Ya, Haruna Rosid dari kelompok 5 mau bertanya, pada kapal penangkap ikan, baik yang trawl atau bukan trawl, jika ada alat tangkap yang lebih dari 150 meter, sosok benda apa yang harus diperhatikan juga selain yang tadi disampaikan ke kelompok 2 dan 3? Ada yang mau menanggapi? Menanggapi pertanyaan dari kelompok 5, pada kapal trawl yang alat tangkapnya menjulur lebih dari 150 meter, maka kapal tersebut harus memperlihatkan 1 sosok benda berupa kerucut dan puncak ke atas kerah alat tangkap itu sesuai aturan 26C. Kapal yang selain trawl atau Pursein atau longline dan lain-lain yang tidak melaju terhadap air dengan perkakas menjalur mendatar lebih dari 150 meter dari kapal, maka harus menambahkan penerangan putih ke arah alat tangkap tersebut. Terima kasih apa yang disampaikan oleh ketiga kelompok dan juga kelompok 4 dan 5 yang sudah menanggapi itu sudah bagus. Ini Bu Ida hanya akan memberikan tambahan bahwa sosok benda ataupun lampu-lampu itu sangat berguna untuk apa? Yaitu untuk sebagai petanda di kapal itu terkait dengan kegiatan dan jenis kapalnya. Contoh tadi adalah kapal penangkap ikan, ya, di mana menunjukkan kerucut bolak-balik yang bertemu pada puncaknya, ya. Kemudian pada kapal tenaga yang terkekang pada syaratnya, tadi juga disampaikan kelompok 1 sudah betul, yaitu berbentuk silinder
sosok benda ini semuanya berwarna hitam. Pada kenyataannya diameter benda itu atau ukuran benda itu 60 cm. Selain tadi ada sosok benda berupa kerucut bolak-balik maupun silinder, ada beberapa sosok benda lagi yang selain itu yaitu antara lain berbentuk bola. Dimana kalau kalian lihat ketika ada sebuah kapal kandas, itu akan memasang sosok benda berupa bola yang bersusun 3. Nah, untuk lebih lengkapnya terkait dengan lampu-lampu dan sosok benda, akan Bu Ida tayangkan video lampu navigasi yang harusnya ada di kapal, baik itu kapal penangkap ikan, kapal tenaga, ataupun jenis kapal yang lain. Demikian pula dengan sosok benda yang harus diperlihatkan di siang hari. Bu Ida share videonya. Setiap kapal harus dilengkapi dengan sistem untuk memperlancar operasi di laut, untuk menghindari atau mencegah terjadinya tubrukan pada malam hari. Salah satunya adalah lampu atau penerangan. Lampu navigasi dipakai di atas kapal untuk menentukan arah, posisi kapal dan jenis kapal pada malam hari. Mast headlight. Lampu navigasi ini berwarna putih, yang dipasang pada tiang agung atau biasa disebut tiang master, dengan sudut sinar 225 derajat, dengan tinggi vertikal, 4/3 kali tinggi lampu sisi atau lampu lambung. Sehingga lampu ini dapat dilihat pada jarak minimal 5 mil. Side light. Lampu side light adalah lampu navigasi yang dipasang pada setiap lambung kapal yang memiliki 2 macam warna. Lampu navigasi yang berwarna merah berada di sisi sebelah kiri kapal, dan warna hijau berada di sisi sebelah kanan kapal. Dipasang di sisi kapal dengan ketinggian sama dengan navigation bridge deck, lampu ini memiliki sudut sinar 112,5 derajat. Adapun fungsi dari lampu-lampu tersebut adalah untuk membedakan sisi kiri dan sisi kanan kapal pada malam hari. Lampu ini dapat dilihat oleh kapal lain pada jarak minimal 2 mil. Dan lampu navigasi ini mempunyai sudut sinar 360 derajat. Dengan tinggi vertikal lebih dari 6 meter. Lampu ini dapat dilihat oleh kapal lain pada jarak minimal 3 mil. Stern light. Stern light adalah lampu navigasi yang berwarna putih dipasang pada buritan kapal dengan sudut sinar 135 derajat, vertikal pada jarak 15 kaki lebih rendah dari lampu jangkar. Lampu ini dapat dilihat oleh kapal lain pada jarak minimal 2 mil. Not under command light. Lampu navigasi ini memberikan isyarat bahwa kapal dalam keadaan tidak dikendalikan. Lampu ini dipasang pada tiang agung atau yang biasa kita sebut dengan tiang master. Dengan sudut sinar 225 derajat dan berwarna merah. Dengrose cargo light. Lampu navigasi ini memberikan isyarat kepada kapal lain, bahwa kapal sedang membawa muatan atau sedang membongkar dan memuat muatan yang berbahaya. Lampu ini dipasang pada puncak tiang agung dengan sudut sinar 360 derajat dan berwarna merah. Red light berfungsi sebagai lampu rambu-rambu pada saat cuaca berkabut, atau saat kapal dalam keadaan kandas. Lampu ini berjumlah 2 buah, dan diletakkan pada tiang master atau tiang muatan. Juga memiliki daya lampu masing-masing 200 watt. Dengan sudut penyinaran lampu 360 derajat.
Lampu ini dapat dilihat oleh kapal lain sampai sejauh 2 mil. Lampu imigrasi. Lampu navigasi ini memberikan isyarat bahwa kapal akan atau sedang melakukan check-in atau check-out imigrasi dari laut atau ke laut negara lain. Lampu navigasi ini dipasang di sisi kanan tiang kapal yang berwarna hijau. Lampu isyarat menyeberang alur pelayaran atau crossing. Lampu navigasi ini memberikan isyarat bahwa kapal akan melakukan crossing atau memotong alur pelayaran. Sama dengan lampu imigrasi, lampu navigasi ini juga dipasang pada sisi kanan tiang kapal, dengan warna yang sama pula dengan lampu imigrasi yaitu warna hijau. Aturan 26 untuk penempatan lampu pada kapal penangkap ikan. Kapal yang sedang mendogol atau troll tidak melaju terhadap air harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak di atas hijau dan di bawah putih. Untuk kapal yang sedang mendogol, laju terhadap air panjang kapal kurang dari 50 meter harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak di atas hijau dan di bawah putih, penerangan lambung dan juga penerangan buritan. Kapal penangkap ikan yang sedang menangkap ikan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda berbentuk kerucut dengan puncak saling bertumpu bersusun tegak. Bila alat penangkap ikannya menjulur mendatar lebih dari 150 meter dari kapal, menambah sebuah kerucut dengan puncak ke atas ke arah alat penangkap itu. Kapal yang sedang menangkap ikan selain troll tidak melaju terhadap air dengan perkakas menjulur mendatar lebih dari 150 meter dari kapal, maka harus memperhatikan dua penerangan keliling di atas merah dan di bawah putih, penerangan putih ke arah alat penangkap itu. Kapal yang sedang menangkap ikan selain troll laju terhadap air dengan perkakas menjulur mendatar lebih dari 150 meter dari kapal harus memperlihatkan dua penerangan keliling bersusun tegak di atas merah dan di bawah putih, penerangan putih ke arah alat penangkap itu, kemudian ada penerangan lambung serta penerangan buritan. Yang terakhir, kapal penangkap ikan yang panjangnya kurang dari 20 meter sedang menangkap ikan pada siang hari harus memperlihatkan sosok benda berbentuk ranjang. Sekian beberapa analisa dari diskusi juga penambahan materi terkait dengan lampu dan sosok benda yang sudah kita bahas tadi selama diskusi, dan sudah ada yang menanggapi ataupun yang bertanya. Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita ambil kesimpulan? Kalau terdiam semua berarti sudah tidak ada. Mas Harun sepertinya mau bertanya apa tidak? Tidak, Bu. Oke, siap. Berarti sudah jelas. Siapa yang bersedia ini untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Disimpulkan aturan penting, yaitu 1. Kapal tenaga terkangkang oleh syaratnya di siang hari harus memperlihatkan sosok benda berupa silinder dan pada malam hari. Untuk menghindari bahaya tubrukan dengan kapal lain, maka kapal harus memasang dua lampu tiang. Karena kondisi melaju terhadap air, maka ditambah penerangan lampu lambung kiri berwarna merah dan lampu lambung kanan berwarna hijau. 2. Kapal penangkap ikan harus memperlihatkan dua segitiga bersusun terbalik. Pengaturan lampu-lampu sesuai aturan 26B. Kapal trawl yang sedang mendogol laju terhadap air panjang kapal kurang dari 50 meter harus memperlihatkan dua penerangan keliling
bersusun tegak yang bagian atas hijau, bawahnya putih. Penerangan lambung kiri berwarna merah, lambung kanan berwarna hijau. 3. Kapal bukan traul, lampu-lampu di malam hari, berupa 2 lampu keliling, bersusun tegak di atas merah, dan di bawah putih sesuai aturan 26C. Terima kasih. Untuk sosok benda dan lampu-lampu di kapal itu memang tergantung dari jenis kapalnya dan jenis kegiatan yang dilakukan oleh kapal tersebut. Entah itu sebagai kapal tenaga ataupun kapal penangkap ikan, bahkan pesawat terbang laut pun harus menampakkan atau memperlihatkan lampu-lampu ataupun sosok benda yang diharuskan. Tidak ingatkan lagi, silakan login di Edu SMKN 3 Tegal karena kita sudah melaksanakan diskusi dan juga menganalisis. Sekarang tinggal mengevaluasi bagaimana pemahaman kalian terhadap lampu dan sosok benda di kapal yang sedang kita bahas sekarang. Kalian boleh nanti mulai dari sekarang melaksanakan tes formatif di Edu SMKN 3 Tegal. Dengan batas waktu Bu Ida berikan sampai nanti malam. Silakan dikerjakan karena kalau misalnya ada yang kesulitan login, silakan jangan menyerah, tetapi tetap semangat, dicoba lagi dan dicoba lagi. Sehingga nanti untuk tes formatif ini Bu Ida berikan 1 kali pelaksanaan sehingga Bu Ida akan lihat seberapa jauh kemampuan kalian atau pemahaman kalian terhadap materi ini. Jangan lupa juga di Edu SMKN 3 Tegal juga sudah Bu Ida lampirkan LKPD yang berupa tugas mandiri, itu juga harus dikerjakan. Bu Ida berikan batas waktu di situ adalah 1 minggu, sehingga pada pembelajaran kita selanjutnya kalian sudah betul-betul tuntas di materi sosok benda dan lampu-lampu di kapal. Siap ya? Iya Bu, siap. Oke. Sedangkan apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, kalian boleh menggunakan fasilitas chat di Edu SMKN Tegal untuk mendiskusikan antar teman atau dengan Bu Ida secara langsung, atau juga bisa langsung di grup WA untuk pembelajaran. Di sana terbuka luas untuk forum diskusi untuk membahas apa-apa yang belum kalian pahami. Level material kalian pelajari link-link untuk terkait dengan perubahan peraturan P2TL. Ya, ataupun penambahan pada lampiran, karena kita berbicara kemajuan teknologi, kemungkinan ada beberapa perubahan lampu-lampu ataupun sosok benda yang harus diperlihatkan. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang pencemaran laut atau Marpol 7378. Terima kasih atas partisipasi kalian di dalam kelas virtual atau pembelajaran daring hukum maritim dan peraturan perikanan pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran kita, silakan Mas Harun untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.